jadi adik ipar Kak Reva. Terus dia juga diterima sebagai adik ipar Kak Reva, ujar dia menimpali. Hah? Tanya Reva menatap wajah dia. Iya, Fah, dia ini adalah adik angkat Kak Al. Jadi ya, saudara angkat kami juga. Citra menjelaskan status dia. Jadi gimana? Diterima nggak? Tanya semua orang kecuali Ibu Ningsi yang hampir bersamaan. Bu, Reva menoleh ke ibunya, meminta jawaban dari wanita itu. Kamu toh yang jawab, kok malah nanya ibu sih? Ibunya tersenyum bahagia melihat membuat Reva kikuk. Tapi di mana Alnya, mah? Kok nggak ikut datang sih, mah? Tanya Reva gugup. Tahu tuh, Fah. Kak Al lagi keluar kota. Citra menjawab pertanyaannya. Hah? Lah, Cit, emangnya kamu nggak ngasih tahu kalau mama dan papa mau ke Jakarta? Tanya mamahnya. Ikut terkejut. Buat apa, mah? Udah tenang aja. Citra udah atur semuanya kok. Jawab Citra. Ya udah kalau gitu, yuk mending kita makan aja dulu. Jadi mama anggap kamu menerima anak mama jadi suami kamu kan? Tanya mamanya. Membuat Reva hanya mengangguk kecil dengan wajah yang memerah menahan rasa malu, tapi sekaligus membahagiakan. Suasana menjadi ceria kembali. Reva merasa sebuah kebahagiaan yang tak bisa terlukiskan saat ini. Begitu juga Ibu Ningsi yang masih seakan tak percaya dengan semua ini. Namun yang pasti, ia pun ikut bahagia mengetahui bahwa ternyata seorang pemuda yang selama ini menopang hidupnya adalah suami anaknya. Dan jelas saja ia sangat menyetujuinya karena sudah mengenal Al selama ini. Seorang pria bertanggung jawab dan juga baik hati. Sudah 2 hari ini, setelah kejadian di rumah Al dan mengetahui bahwa siapa Al sebenarnya, pagi ini Reva sedang berada di dalam mobil sedan milik Citra, menuju kantor pusat 3MP. Semuanya telah diatur oleh Citra, bahkan memasukkannya menjadi sekretaris pribadinya. Dan hari inilah hari pertamanya untuk bekerja di kantor pusat. Pagi, Fa. Pagi, Kak Cit. Sapa dia tersenyum saat keduanya baru saja masuk ke lobi karyawan. Wah, cantik banget sayang pagi ini. Hihi. Hai dia, pagi juga. Jawab Reva tersenyum. Makasih ya. Doi belum datang di? Tanya Citra. Belum, Kak. Mungkin nanti siang Kak Alnya ke kantor. Jawab dia. Hey Beb, ini ya orangnya. Sapa El yang baru saja tiba dan melihat sosok Reva. Iya, kenalan dulu Gi. Lara Abdullah, panggil El aja ya, ujar El. Reva, Pak, balas Reva bersalaman dengan pria itu. Citra melihat ke sekeliling ruangan lobi karyawan, seperti mencari seseorang. Kang Nos belum datang ya, El? Tanya Citra. Tuh dia, baru nongol. Ujar El menoleh ke belakang dan seorang pria dengan gaya khas tengilnya baru saja tiba. Bapak. Reva yang langsung tersenyum geli sendiri saat melihat pria itu. Loh, kok lu natap gua kayak gitu sih, Neng? Celetuk Nos melihat tatapan aneh dari Reva. Enggak kok, Pak, jawab Reva menahan tawanya. Gua kan udah bilang jangan rebut cowok gua, tapi kok lu ngehianat kepercayaan gua, huh? Ujar Nos meledek si Reva. Maaf deh, Pak, habisnya cowok bapak yang duluan godain Reva. Dasar Kang Nos sukanya bercanda melulu. Oh iya, Fa, kamu udah kenal Kang Nos kan? Udah, Bu, jawab Reva. Neng, apa kabar nih? Tanya Nos sambil mengajak Reva bersalaman. Alhamdulillah baik, Pak. Jawab Reva setelah bersalaman dengan pria itu. Makasih ya atas semuanya. Tenang aja Neng. Untuk calon nyonya besar mah kami akan melakukan apapun yang membuatnya bahagia. Bener nggak, Cit? Celetus Nos. Iya kan aja, Fa, daripada panjang. Babe, yuk naik. Ujar El mengajak mereka untuk naik. Ya udah, yuk. Baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman bantu tolong ya subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan tekan tombol like serta bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload cerita-cerita baru di channel ini. Serta saya akan doakan teman-teman yang sudah melakukannya semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Salam, jangan lupa bahagia. Tuh kan pasti beres. Jar wanita itu senang. Pak Ustadz hanya bisa merapikan buku-buku yang hendak dipakai sang istri. Roy mendekati, yang masih memakai kaos yang sama saat di sungai tadi. Wangi kasih yang sama saat penyelamatan tawuran itu. Coba tadi Roy yang ngerjain. Pasti beres dari tadi, Bi.
Ustazah ini, Ustaz Fian belum pulang, tanya Ustazah. Ia melihat Roy menyeruput kopi bikinannya itu, berusaha melupakan bahwa pria di depannya ini memiliki sesuatu. Apa itu benar? Pikirnya lagi. Belum, malam sih biasanya. Kamu besok jangan pakai acara telat. Siap, Ustazah. Terus jangan pakai ini juga, ujarnya mencubit kaos merahnya yang lusuh itu sambil tersenyum. Nanti aku lepas pakaian aja sengaja. Enak aja yang keren. Ia mencubit kaos Roy dan menyentuh lengan besarnya. Entah kenapa Ustazah menyuruh Roy seperti pacarnya sendiri. Menyuruhnya untuk berpenampilan bagus besok. Pak Ustadz masih sibuk tampak membersihkan buku-buku untuk istrinya. Roy mendekatinya. Badan kamu bagus, pakai apa aja keren, ujarnya. Ia merasa aman di dekat Roy. Tak ada rasa khawatir. Jangan telat, kita berangkat jam 5 pada subuh, ujar Ustazah lagi. Roy melanjutkan pembersihan gudang itu. Andi mempersiapkan tas laptopnya pagi itu. Bahkan ia subuh di kampus, hari Sabtu ini adalah hari libur di semua perkuliahan. Tapi ia harus menjalankan tugas penelitian lapangannya tentang hukum adat di suatu kampung. Yang membuat Andi semangat, ia akan pergi berdua saja dengan Ipa. Memang begitu pembagian kelompoknya. Karena ini pula kenapa Ustazah merasa tidak nyaman bila datang sendiri ke tempat field research itu. Meski ia datang bersama temannya, anak ini pasti membuatnya risih. Datang bersama suaminya, ia sudah tahu gelagat anak ini saat ia berani bicara di depan sang suami mengajaknya pergi ke air terjun itu. Warga di kampung, jawab Ana yang berbohong. Nak, apa mendingan lu pulang aja? Lu pucat banget loh. Gua jadi khawatir nih. Gua antar pulang aja ya, pinta Lucy. Tanpa menjawab, sekejap pun Ana tiba-tiba menunduk dan menangis. Pagi harinya, Ana yang sudah merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sendiri langsung menyadarinya. Kebetulan hari ini adalah jadwal liburnya. Ana pergunakan untuk beres-beres kamar. Mandi dan lanjut membeli sarapan. Tidak lupa juga Ana singgah ke apotik untuk membeli tes pack atau alat tes kehamilan. Sesampainya di kos, dengan sesama Ana membaca petunjuk penggunaan alat tersebut. Ana mulai menghitung pelan-pelan dan jreng, hasil menunjukkan 2 garis yang artinya anak positif. Tidak salah lagi, sang ayah adalah CEO yang bernama Andre. Dunia terasa runtuh. Ana menangis pun tidak akan mengembalikan keadaan menjadikan seperti semula. Yang ia pikirkan bagaimana cara merawat anak yang dikandungnya. Apa kata orang-orang tentang dirinya yang hamil di luar nikah yang jelas-jelas bukan dari kesalahan Ana sendiri. Dan yang paling membuatnya pusing adalah cara menjelaskan kepada sang nenek dan kedua adiknya. Ana hanya bisa mengadukan keadaan ini kepada Sang Pencipta. Membentangkan sajadah dan menangis agar bisa tenang adalah jalan yang Ana tempuh saat ini. Perasaan Andre pun saat ini sangat tidak menentu. Mood swing yang selalu mengganggu akhir-akhir ini membuat pekerjaannya tidak tuntas. Dan lagi-lagi, asistennya yang sangat setia siapa lagi kalau bukan Rasya yang membantu pekerjaan Andre saat mood Andre sedang berantakan. Lu lagi kenapa sih Andre? Tanya Rasya yang mata dan tangannya tidak lepas dari televisi. Nggak tahu nih, gue aja kadang-kadang bingung sama mood gue yang tiba-tiba berubah, jawab Andre. Gimana tugas yang gue kasih ke lu? Ada perkembangan apa nih? Lanjut Andre. Tenang bos, sebentar lagi bukti-bukti yang bikin lu kaget ada di depan lu. Ujar Rasya dengan bangganya karena tugas yang Andre berikan berhasil didapatkan. Masuk, jawab Andre dengan malasnya. Permisi pak, mau ngantar susu pesanan Pak Andre, ujar Lucy. Andre memperhatikan Lucy dari atas sampai bawah baru ia sadar Lucy adalah teman dari Ana.